Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dewi Eka. I'm from Akvarianas. In this video, I will explain to you about model. What is models? What the function of models? How can we use models? So, in this video, I will explain to you what is models, what the function, how can we use models, and 3 easiest ways in using models. What is models? Model is a type of auxiliary or helping verb that is used to express necessary, advisable, permissible, possible, or probable. There are 2 kinds of models, basic models and phrase models. The list of basic models are can, could, must, should, will, would, had better, may, and might. All of them sometimes have the same meaning, but sometimes it has a different meaning depending on the context and when we use it. First, you can use model for polite requests. It means if you want to ask something to the older person than you must use would and could. Jadi, would and could adalah models yang akan kita gunakan ketika kita akan berbicara dengan seseorang yang lebih tua daripada kita. Jadi, kita bisa menggunakan would dan could dalam polite request. But, if you want to ask something to the younger person than you are, you can use can. Jadi, ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara yang lebih muda dari kita bisa menggunakan can di sini untuk modelnya. For the example, if you are in your workplace and you are talking to person who are older than you and you want to borrow his computer, you can use could there. Could I use your computer to print and scan? And if you want to borrow to a person who are younger than you can use can. Can I use your computer to print and scan? So, ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua, kita bisa menggunakan could di sini. Dan ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang lebih muda atau dengan teman yang sebaya dengan kita dan dalam keadaan tidak formal, kita bisa menggunakan can. The next is necessity. Necessity ini sama dengan obligation. Dalam necessity ini, kita menggunakan must yang artinya harus atau wajib. For example, you must submit your assignment. So, you don't have any choices untuk tidak mengumpulkan assignment tadi. Jadi, kamu wajib mengumpulkannya. Jadi, dalam necessity ini, kita bisa menggunakan must. And then advisability. Advisability diambil dari kata advice yang artinya saran. Berarti modal juga bisa digunakan untuk memberi saran kepada seseorang. Dan modal yang bisa kita gunakan di sini adalah should dan had better. Should di sini artinya adalah seharusnya. So, for example, you should go home early today. Kamu harus pulang lebih cepat hari ini. And then you should do some exercise. Kamu harus melakukan beberapa latihan. Dan untuk had better ini adalah saran yang kuat dan lebih kuat daripada should. Jadi, jika seseorang memberikan suggestion menggunakan had better dan ketika mereka tidak melakukan suggestionnya tadi, akan ada konsekuensi yang akan dihadapi. Jadi, had better di sini itu lebih kuat dari should. Jadi, ketika seseorang akan memberikan suggestion menggunakan had better, jika yang diberi suggestion tadi tidak melakukannya, akan ada konsekuensi yang akan dihadapi. For example, you had better go to sleep early tonight. Jadi, kamu harus tidur lebih cepat malam ini. Ketika seseorang tadi yang diberi suggestion tidak tidur lebih cepat, akan ada konsekuensi di pagi harinya dia akan terlambat bangun dan akan mengantuk di pagi harinya.
Jadi untuk had better ini adalah saran yang sangat kuat, dan untuk should adalah saran yang biasa. As I told you before, there are two kind of modals. So the next I will explain about phrase modals. Phrase modals atau frasa modal ini terdiri lebih dari satu kata. There are be going to and be able to. Untuk be going to diartikan akan dan be able to diartikan bisa. Jadi be going to ini sama artinya dengan will dan be able to sama artinya dengan can. For example, dari dua kalimat ini kira-kira mana yang benar? You will can swim very well or you will be able to swim very well. Dari dua kalimat tersebut, yang benar adalah kalimat yang di bawah. You will be able to swim very well. Mengapa? Karena di dalam grammatical rule, kita tidak bisa menempatkan dua modal dalam satu kalimat. Jadi harus satu modal saja. Jadi kita menggunakan be able untuk menggantikan modal can di dalam kalimat yang di atas. So, fungsi dari frasa model ini adalah untuk menggantikan modal jika misalkan mereka berdampingan. And that's all about basic modal and phrase modal. And the last, I will explain about 3 easiest ways in using modals. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan kata modal. For example, seperti can you help me? May I help you? Or etc. or something like that. Tapi, si banyak orang yang salah menempatkan modal dan menggunakan modal tersebut. So, I will give you 3 easiest ways in using modals. The first point is use as is. Jadi, kita harus menggunakan modal dengan sebagaimana bentuknya. Jadi, kita tidak perlu merubah kata modal walaupun dalam bentuk present, past, or future. For example, di sini ada dua sentence. Yang pertama itu he can sing, and yang kedua itu adalah he can sing. Pada kedua kalimat tersebut, yang benar adalah kalimat pertama. Mengapa? Karena pada kalimat pertama kita tidak merubah modal dan menggunakan modal sebagaimana mestinya. Sedangkan pada kalimat yang kedua, kita merubah modal dengan menambahkan S setelah modal. Sedangkan pada peraturannya adalah kita harus menggunakan modal sebagaimana mestinya tanpa merubah dari bentuk modal tersebut. And the next point is use base verb after modal. Don't use to. Jadi menggunakan kata kerja asli setelah modal dan tidak perlu menggunakan to. For example, di sini ada dua kalimat. Yang pertama adalah he should come here and he should to come here. Di antara kedua kalimat tersebut, kalimat yang benar adalah yang di atas. Mengapa? Karena setelah modal itu ada kata come. Come itu adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi kita tidak perlu merubah come menjadi came bentuk keduanya atau come bentuk ketiganya. Kita cukup menggunakan kata pertama dari kata kerjanya. Jadi kita hanya menggunakan verb 1 dalam modal. Sedangkan pada kalimat kedua, he should to come here, itu adalah kalimat yang salah. Mengapa? Karena kita tidak perlu menambahkan to setelah modal. Jadi he should to come here itu salah. And the last is pada saat kita menggunakan modal dalam bentuk negatif, kita cukup menambahkan not setelah modal. Jadi poin ketiga adalah use not after modals. Jadi dalam modals bentuk negatif ini kita tidak perlu menggunakan don't use, don't, doesn't, isn't, aren't, wasn't, or won't, except have to. Jadi ada pengecualian untuk have to. Jadi pada have to itu kita menggunakan don't have to. For example, there are two sentences. You should not
go and you don't should go. Yang benar dari kedua kalimat tersebut adalah yang pertama, you should not go. Mengapa? Karena setelah kata modal diikuti dengan not bentuk negatifnya. Sedangkan yang kedua salah karena menggunakan don't setelah modal. Sesuai dengan peraturan, kita tidak boleh menggunakan don't untuk mengatakan modal dalam bentuk negatifnya. Jadi bentuk lain dari negatif dari modal yang lainnya adalah cannot, could not, may not, might not, should not, ought not to. Jadi perhatikan di sini ada perbedaan, kita meletakkan not-nya setelah ought. Ought not to. Jadi yang benar itu adalah ought not to, bukan ought to not. Kemudian must not, dan pengecualian tadi untuk have to yaitu don't have to, and will not, shall not, dan wouldn't. Jadi ada 3 rule di sini, yaitu yang pertama adalah use as is, don't change. Yang kedua adalah use base verb, don't use to. Dan yang ketiga adalah use not after modal when negative. So that's all for me. I'm sorry if I have mistake, and thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.